Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPDI Film Melatih Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 5 ayat yang keempat, dikatakan bahwa apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini sungguh sangat menarik untuk kita pelajari, bahwa Allah menggambarkan kita sebagai pokok anggur, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Sangat jelas dikatakan bahwa apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak memahami apa yang Tuhan maksud. Tapi pada pagi hari ini kita belajar dengan pertanyaan ini. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk pertumbuhan iman kita. Bahkan di ayat kedua secara metafora dikatakan, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemerasan anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengolah iman kita, bagaimana Tuhan memberikan firman, memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita untuk pertumbuhan iman kita, tetapi apa yang kita hasilkan dikatakan bahwa kita hanya menghasilkan buah anggur yang asam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menginginkan buah anggur yang baik. Hidup kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menginginkan hidup kita adalah menginginkan buah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengusahakan, ketika Tuhan sudah bekerja memberikan firman, memberikan keselamatan bagi hidup kita, kita tidak hanya tinggal diam, tetapi kita bekerja menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh keras omongan ini, perkataan ini dikatakan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Yang artinya segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan untuk pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita, tetapi dikatakan mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mengapa yang kita hasilkan hanya kekejian di mata Tuhan, sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, buah anggur yang asam melambangkan bagaimana kekejian di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan firman-Nya, memberikan keselamatan bagi kita, tetapi kita hanya menghasilkan buah yang asam, itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan dan kekejian bagi Allah. Sehingga dikatakannya, mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam, yang artinya mari kita menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dikatakan di ayat yang kelima, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah ditaburi firman, ketika hidup kita sudah dirawat dengan baik, segala sesuatunya sudah Tuhan usahakan supaya kita mau menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika kita tidak menghasilkan buah yang baik, ketika kita menghasilkan buah anggur yang asam, yang keji di hadapan Tuhan, yang tidak benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Di ayat yang kelima dan keenam dikatakan kita akan dijauhkan dari perlindungannya. Makanya dikatakan maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, yang artinya
penyertaan Tuhan, yang artinya perlindungan Tuhan akan dicabut dalam hidup kita ketika kita tidak benar-benar menghasilkan buah yang baik. Apa buah yang baik? Kita bisa mengerti kasih, sukacita, damai, sejahtera dan lainnya, dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Makanya kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menghasilkan buah yang asam, Tuhan akan menarik segala berkat-Nya. Tuhan akan menarik segala perlindungannya. Bahkan dikatakan, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Yang artinya Tuhan tidak akan memelihara hidupnya lagi. Bahkan akan dibiarkan begitu saja mati dengan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, memberitakan firman, memberikan firman, bahkan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita kerjakan keselamatan, menghasilkan buah yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini begitu keras. Jangan sampai Tuhan mencabut rohnya dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita karena kita tidak setia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur. Tuhan sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Kami rindu, kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami akan belajar menghasilkan buah yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.